Ibu tidak positif. Keluarga harus mempersiapkan mentalnya terlebih dahulu. Mungkinkah ini akibat dari keinginanku untuk istirahat dan mengubah takdirku? Ibu telah menanggung pahitnya membesarkan anaknya selama 25 tahun untuk lulus dan bertanya-tanya apakah saya bisa menjadi seorang desainer. Saya mulai menabung 2.000 toko dan akhirnya tiba giliran saya untuk memberkati ibu saya. Bu, tolong bangun. Bu, aku mohon, tolong bangun. Mengapa Tuhan begitu tidak adil? Saya hanya memiliki kemampuan untuk menunjukkan bakti kepada ibu saya di sini, tetapi dia pergi selamanya. Aku, di mana aku? Pada tahun 1979, bukankah saya harus mengingat kembali tahun 1979 anak laki-laki dari anak Anda sama tidak bergunanya dengan ibu Parasya yang menikahkan harta ini? Nenek, aku sungguh tidak bermaksud begitu. Ada mangkuk yang bahkan tidak bisa saya cuci. Tahukah Anda, satu mangkuk sama dengan 3 hari makan bagi Anda. Aku tidak akan membiarkanmu makan atau minum apapun. Aku tidak terlalu memikirkanmu seperti hanya membutuhkan waktu setengah tahun untuk ibu dan anak-anaknya diperlakukan seperti kuda. Tetapi anak diperlakukan seperti kuda. 2. Sejak dia masih kecil, ibunya telah diintimidasi dengan kejam oleh seluruh kepribadian lemah ini. Teman-teman, ibu hanya semangkuk. Bolehkah kalau ikut? Kami baru berusia 6 tahun. Kami masih bertumbuh. Kamu tidak bisa membiarkan gadis kecil itu membiarkan kamu dan ibumu makan dariku. Mengapa kamu dari anak tersebut meninggal karena kurang bekerja? Setiap bulan Anda menerima tunjangan, belum lagi poin berguna Anda setiap bulan semuanya dihitung untuk saya. Uang sebesar itu cukup untuk ibu dan anak makan 3 kali sehari. Adik kecil, apakah kamu di sana? Berpura-pura makan. Ini aku memberitahumu untuk tidak menyentuh harta karun itu. Cucunya akan makan, dan keponakannya tidak. Orang-orang telah lama menyerukan agar kelimanya setara. Namun dia masih menggunakan ideologi feodalnya untuk memaksakan rumah keluarga dan semua orang berantakan. Apakah kamu memakan kue tar telurku? Pada usia 10-8 tahun, ia berani dengan mudah membujuk keponakanmu seperti itu. Kalian tidak boleh menyentuh makanan yang putriku tidak bisa makan. Telurku. Semua telurku hilang. Kamu sangat bijaksana. Tunggu saja. Apa yang kamu tunggu? Keluarkan sayurannya. Adikku sangat gemuk sehingga dia tidak bisa berjalan lagi. Merayap pergi. Jika dia makan menyebalkan, dia harus lebih banyak. Aku tidak berani. Aku takut mereka memukuliku. Ini adalah masa kecil ibuku. Tidak pernah hidup bahagia selama 1 hari pun. Tiuan, jangan takut. Ibu ada di sini. Mulai sekarang tidak ada yang boleh menangkapmu. Menggertak lagi. Bu, aku punya ini untukmu. Dia bahkan berani menggigitku. Semua orang segera membalaskan dendamku. Orang yang menindas ini masalah keluarga saya adalah generasi saya sebelumnya pemilih sehingga dia memaksa adiknya di akhir memasak dengan pengalaman menarikan orang yang tak terhitung jumlahnya selama 4 tahun saya rumah tangga ini hanyalah sebuah perusahaan sampah. Hanya berani menindas orang yang lemah di dalam. Bibi mertua, kamu sudah sakit selama 3 hari. Tidak memaksa Anda melakukan apapun. Anda masih bisa dilacak, bahkan menyimpan makanannya. Jadi apakah masih ada hukum kerajaan? Kapan aku memukul anakmu? Anak baik, mari kita bicara dengan jelas. Apakah bibi kedua memukulmu? Itu adalah hal yang kekanak-kanakan. Anda akan dibawa pergi oleh polisi dan dibawa ke loker. Karena dia jalan batu giok putih menyelamatkan gadis. Beritahu anak Anda untuk makan lebih sedikit. Aku tidak akan makan lagi. Sungguh sial membesarkan parasit tak berguna sepertimu.
Oh, di dalam hatimu, kamulah yang paling memahaminya. Tuan Dao Kuan tidak dibunuh oleh saya. Suatu hari dia bermain-main di tempat tidur dengan Feng Xuan Hao. Lalu keesokan harinya, jika dia meninggal tepat di Cek Bao, jadi itu pasti akan merugikan suaminya. Itu karena dia tidak berguna, tidak bisa melahirkan putranya, dan bahkan tidak bisa menjaga saya didominasi oleh ideologi memilih laki-laki saya daripada perempuan. Itu tumbuh tepat di depan mata saya. Bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu melahirkan menerima anak laki-laki, tetapi hanya kesabarannya tidak berubah. Anak saya harus keluar mencari orang lain. Sekarang anak saya sudah meninggal. Tidak akan membiarkanmu pergi. Masih melindungi dia dan ibunya, dia harus bersyukur pada intinya. Bersyukur pada intinya. Semuanya, lihat betapa parahnya kamu memukuli yang mengawasi ibuku jika dan kamu aku seperti mutiara, seperti kuda. Oke, ayo kita bagi rumah dan kembalikan semua mahar sebelumnya padaku. Ibu dan anak dari keluarga ini makan sangat benar-benar sumber tenaga kerja gratis. Sekarang, jika kita membagi rumah, kalian berdua kita tidak akan kehilangannya. Kenapa harus seorang wanita tua yang tidak berpendidikan juga membawa seorang putri? Jika Anda ingin hidup sendiri, Anda bisa hidup apakah beberapa Anda berencana hari. Jangan taruh omong kosong itu di wajah mereka saat mereka keluar menyelamatkan kita. Mustahil. Disiplin diri tidak boleh muncul dengan sendirinya. Untuk pembayaran bulanan bulan Februari, ibu saya menambahkan 10 dong lagi. Beri aku 60 dong agar orang besar masih bisa makan daging. Maka akan ada banyak uang juga. Mungkinkah anak saya meninggal begitu saja? Bu, aku paham, beberapa hari terakhir ini pasti ada di kepala transformasi itu untuk mengajarkan saja 2 hari ke depan, biar bisa pulih. Mengapa Anda tidak membiarkan kami mengemudi nanti dan membiarkannya pulih? Apakah Anda bisa mengupasnya sepenuhnya? Hari ini kepala desa datang ke rumah saya untuk mengasingkannya. Saya harus mengeluarkan beberapa lemari dan meningkatkannya. Oleh karena itu, daging ini harus ditukar dengan gaji setengah tahun. Toko yang menjualnya tidak akan punya apa-apa lagi. Ibu sudah makan bubur putih selama 3 hari sekarang. Aku juga tidak bisa melayang lagi. Lihat apa ini. Malam ini kita bisa makan dagingnya, Bu. Enak sekali masakannya, lebih dari hari libur Tek. Ini disiapkan oleh ayahku dan orang-orang itu. Makanlah dengan cepat, nak. Saya sudah 3 hari tidak ke sini, tapi akhirnya mendapat setelah memakannya, Anda akan memiliki kekuatan. Tetapi dalam pertarungan, kebenaran sejati akan muncul dengan banyak bantuan. Berkat kepala desa, Cuong, keluarga saya mendapat pekerjaan di pabrik pemupukan di pasaran saat ini. Saya secara khusus memasak hidangan daging babi rebus orang mempunyai kesempatan untuk makan di suatu tempat. Anda terlalu jauh, makanannya ada di sini. Ada apa? Begitu kepala desa tiba, kamu sudah khawatir akan membuatku terlihat keluarga bintang yang sedang naik daun itu memakan daerah itu. Dan selain dia, saya sudah menantikan yang datang selama sebulan penuh. Tetapi sekarang dagingnya hilang. Xiaolin, kamu datang ke sini untukku. Apakah Anda diam-diam makan daging babi rebus? Kata desa, mari kita lihat. Salah satu ujungnya dilapisi. Memang benar aku dan ibu di dunia ini bersama. Adakah yang namanya makan daging keluarga kami belum yang disebut makan licik? Kami belum berpisah. Setiap butir beras di rumah ini, setiap potongan daging, saya kepala desa. Mohon penjelasannya, apakah seorang perempuan di keluarganya yang belum membagi makanan keluarganya? Kepala desa. Anak sayur dari provinsi asing hanya tahu cara melahirkan anak, bagaimana menjaga bagian dan juga kaya akan makanan, tidak ada apa-apa. Saya bukan manusia. Saya hanya ingin menjadi wanita yang suka makan daging dan menghasilkan banyak uang. Kamu banyak duduk hari ini, bahkan lebih panas daripada pedesaan di gambar. Ini benar, soal pekerjaan mencium adalah pembahasan lain. Tunggu, hentikan. Hei, Paman, aku belum tidak menghormatimu. Kedua,
Kepala desa dan keponakannya tidak jujur dan dipukuli setiap hari. Ya ampun, aku benar-benar tidak tahan lagi. Setelah minum susu kedelai, tidak ada yang bertanya lagi lalu memukuli orang. Padahal dia belum mencuci susuku. Seperti dia memukuli saya terjadi setiap hari. Ingin melarikan diri dari keluarga ini. Saya tidak punya pilihan selain bangkit dan memprotes. Apa yang kamu tertawakan? Berdiri dan bicaralah dengan benar. Toan sudah bilang dia sakit. Aku akan meledakkan mulutmu sekarang. Aku ingin sekali memukul seseorang. Cepat kemari. Di sana, di sana. Nyonya, Nyonya, apakah Anda di sini? Wow, tolong undang saya makan, saya akan. Tapi saya harus mendengarkan perasaan gatal ini lebih buruk daripada kerabat dan bibi yang mendiskusikan penggunaanku. Namanya ditanam dan dibangun, kemudian diandalkan dalam kegagalan. Tidak ingin hidup lagi. Anda sangat haus akan wanita dan anak perempuan sehingga Anda masih mengandalkan mereka untuk bernyanyi. Kamu menekan lebih dalam dariku. Teman-teman, jangan dengarkan topi gila ini berbicara. Tidak peduli seberapa kuat keluargaku. Sudah berapa tahun hal ini membuat keluarga saya sakit. Gila ini mempunyai istilah lama beruang. Wah, ternyata Cuong mengalami disfungsi. Tidak ada anak yang tidak lemah. Keluarga memiliki lebih banyak cerita menarik setiap hari. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Saya ingin membagi rumah menjadi rumah-rumah terpisah. Aku akan memperbaikinya. Biarkan seluruh desa tahu bahwa kalian menindas ibuku dan aku. Kamu orang. Saya akan memandikan anjingnya dan menyiapkan susunya lagi untuk melihat apakah putra Anda dapat bekerja di gudang. Oke. Jika Anda memeriksanya secara terpisah, tidak membaginya, Anda akan keluar secara terpisah. Rumah ini akan hancur di terpa awan. Bu, apakah kita bisa bertahan jika kita meninggalkan keluarga kacang? Si idiot ini tidak hanya menjalani hari pertama, kita harus menjalaninya secara nyata. Wajah. Pada tahun 1979, angin era baru saja jalanan masih mengenakan jas berwarna biru abu-abu dengan desain sederhana. Tapi saya yakin di dalam hati mereka sudah lama ingin menjadi cantik. Hai gadis, ingin memotong rambutmu. Mbak sayang, kenapa keluarga ini? Ini dibangun oleh wanita tua itu sendiri. Harga tanah di sini agak tinggi, jadi sudah lama sekali tidak ada orang yang daripada melalui untuk menyelamatkan nyawa wanita tua itu. Pintar, saya sangat suka berurusan dengan orang-orang tangguh. Terima kasih. Sewa bulanan 6 dong dibayar setiap tahun, tidak ada tawar-menawar. Rumah miliknya ini memiliki luas 30 meter persegi, bahkan di daerah yang sibuk, harganya hanya 5 dong. Wanita yang memberikan ini benar-benar memperlakukan batu bara. Saya tidak kekurangan uang, hanya diam. Lagi pula, jika Anda seorang janda, apa gunanya menyewa rumah? Saya tidak ingin menyerahkan kepala saya kepada tiga wanita ini adalah wanita yang sungguh cerdas. Itu hanya berarti dia lahir di kota di Nanjing ini, jadi agak sia-sia. Oh ini. Coba saya lihat. Oh, Paman. Cobalah yang terbaik dengan aura Anda ini. Masa muda. Ceritanya setua dunia, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi saat itu, orang-orang yang mengejarku benar-benar berbaris sampai ke ujung jembatan. Setelah masalah ini teratasi, rencana startup saya dianggap telah resmi dan lihat saja. Lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Pemulihannya ada di sini. Jika saya ingat dengan benar, mesin jahit merek Hawa Mae termasuk salah satu harta karun di kamar kakak iparnya. Untuk apa repot-repot membayarnya? Sampai seperti itu. Terlebih lagi, suami saya meninggal setengah tahun yang lalu. Setiap bulan saya menerima 20 kain tembaga. Tetapi Anda tidak memberikannya kepada saya. Saya akan meninggalkan 10 koin ini wanita tua itu. Tetapi 60. Dia memaksa wanita ini harus kelaparan untuk bertahan hidup dan terlambat membayar 1 hari. Saya akan membantu Anda dan suami menjalani operasi pengangkatan prostat dan prostatitis. Hanya tersisa 30 koin.
Raja tua, kelima wanita itu menyerahkan diri. Ini milik mendiang suami saya. Saya melepas jimat dari atas sehingga saya bisa memakainya sendiri. Malam itu saya kembali dan adalah jam saya tidak bisa menggunakannya. Jika saya tidak bisa menggunakannya, saya bahkan tidak akan memberikannya kepada Anda. Bu, pakaian ini indah sekali. Saat kami membuka toko nanti, saya akan meminta semua orang di kota pakaian indah yang dirancang oleh ibunya sendiri. Apakah mungkin? Apakah tidak apa-apa? Nak. Ibu harus kembali ke toko sebentar. Silakan tidur dulu. Jika Anda ingin mengandalkan prostitusi padahal Anda hanya ingin mengubah hidup Anda saja, cepat atau lambat. Aku akan menggunakan tangan ini untuk menghilangkan kegelapan kehidupan. Dan semoga menjadi musim semi yang hangat untuk aku dan ibuku. Ya ampun. Pakaian kuno ini telah diperbaiki oleh tangan terampil saya dan terlihat seperti berubah menjadi orang lain, sesuatu yang mana pakaian Anda kenakan sebelumnya. Oh apa? Dengan uang sebanyak ini, menangisi pakaian yang Anda rancang sebenarnya bukan seperti model yang keluar dari lukisan, memastikan proporsi adalah satu dari 100 jika Anda keluar ke jalan sekarang, anak muda. Ibuku biasa mengucapkan 2 kalimat dengan jelas dan masih belum bisa menyelesaikannya. Kenapa mulutku tiba-tiba pucat hari ini? Apakah Anda benar-benar berniat menggunakan rumah ini untuk membuka toko plum? Bibi, sebenarnya pada pandangan pertama aku menyukai rumahmu ini. Sudah, sayangnya, saya hanya punya 30 VND untuk disewa. Ditambah jam tangan ini juga. Jangan khawatir, setiap bulan saya akan membuatkan Anda pakaian penyelas yang benar-benar baru. 30 adalah 30. Aku gadis yang menyukai gadis yang dikurung. Dia berbicara dengan cepat seperti anjing. Tidak mudah bagi seorang wanita harus melakukannya. Toko adalah sekarang ada sinyal dia katakan. Namun tetap saja tidak ada yang berani memimpin di desanya. Ada yang bosan, anjing tidak bisa merasakannya. Rotan ini semuanya sampah dari Koperasi Pusat Perdagangan. Anda mencuri, kan? Memang benar mulut gajah tidak bisa adalah wanita yang menghabiskan uang. Jika Anda tidak tahu cara berbicara, ada banyak orang di sana. Jangan mempersulit benar dia membelinya sendiri. Kudengar dia wanita kulit hitam dari keluarga kacang. Ah, saya diusir oleh petani itu. Lihatlah bagian tubuhnya itu, jelas seperti mulut dan urat bekicot terlalu mirip. Tapi kamu tetap bilang kamu tidak gila. Jika Anda membeli banyak barang yang rusak, Anda masih bisa melakukannya. Kenapa Anda bisa membuatnya menghindari kecoa? Sejak kapan kamu belajar mengikuti wanita bodoh yang banyak bergosip begitu? Hal-hal yang orang anggap sebagai pencerahan tersendiri, semuanya adalah harta karun. Desain ulang. Habiskan sedikit uang dan buatlah desain yang hebat. Setelah itu, kami tidak bisa lagi melihat wajah orang lain. Ibu akan menjadi perancang busana untuk membawakan anak Anda penghangat-hangat. Bu, apa itu desain fashion? Nanti, Anda akan mengetahuinya secara perlahan. Nak, ayolah. Tidur nyenyak. Selanjutnya, izinkan saya membesarkan Anda hingga dewasa. Saya akan membiarkan Anda mengenakan pakaian kelahiran yang terindah, bersekolah dan universitas dan seperti kehidupan nyata. Buang semua barang lama ini. Dalam waktu setengah tahun setelah kematiannya, dia ingin membagi asetnya dan dia masih sendirian. Bukankah sudah jelas apa yang terjadi? Dari manakah sisa-sisa feodal ini berasal? Bisnis apa yang Anda jalankan di sini di siang hari bolong? Siapa yang Anda sebut peninggalan feodal? Kamu hanya tertawa terbahak-bahak. Di area yang baru mati, saya segera mencari aroma lain. Mainan Raja Cangkir Bunga Musim Semi.
Apakah kamu tidak berani menyuruhku bermain-main? Jadi kamu keluar dari rumahku di tengah malam. Dapatkan di bawah kaki kami. Setelah itu, tidak ada yang hanya menjadi pemutar CD volume. Saya mati orang mengatakan mereka adalah Anda dan saya sama-sama mengerti terlalu banyak. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, kalian berdua dan ayam tidak punya apapun di rumah Anda. Anda makan makanan lokal. Jika Anda baik, tunjukkan buktinya di sini. Kalau mau bukti yang nggak apa-apa, tunggu saja. Itu tidak bisa dibuktikan. Tapi kenapa pria santai ini tiba-tiba jadi genit? Semuanya, buka matamu dan lihat dengan jelas. Di sini ada bukti kuat bahwa Feng Xuan Hoa merayuku. Surat cinta, souvenir, dan foto booth semua ada di sana. Langkah surat cinta ini benar-benar tulisan tangan Xuan Hoa. Ya Tuhan, mereka berdua bahkan pergi ke luar negeri bersama. Kalian berani melihat ini? Feng Xuan Hoa, Anda membawa kami ke sini. Master Hoa adalah orang yang holy. Ini sangat memalukan. Ini benar-benar usaha yang sia-sia. Kalau rumahnya terlalu ramai, harganya mahal sekali. Ayo pergi. Dia tidak rata-rata. Mengapa kamu menusuknya? Gadis Tiulam itu kurus sekali. Dia terlihat seperti berubah menjadi 8% dari waktu. Anda pernah dirasuki monster. Kamu adalah cahaya di hatiku. Jika ibu mertuanya tidak memintanya menikah dengan Tiulam pada awalnya, kenapa wanita jalan bodoh itu? 2. Bukankah sepupumu Feng Kiat orang jahat di jalan itu? Suruh dia datang dan bicara pada Tiulam. Hei, guru menyuruhku datang ke sekolah. Ini akhir pekan, ibuku belum kembali dari membeli bahan makanan. Saya hanya datang ke sini untuk melihat-lihat sebentar. Berhenti bicara secara pribadi akan menemukannya untuk Anda. Ikuti saya. Tiu. Tiu Truong. Tiu Truong. Tiu Truong. Bu, aku tidak akan membiarkanmu menonton. Hati-hati, aku tertipu oleh harta karun besar dan sumber kecil. Untunglah orang-orang baik-baik saja. Tapi Dao Dai Bao hanyalah seorang anak kecil. Siapa yang melakukan ini padanya? Ayo pergi. Paman, kamu sudah di sini selama ini. Pasti Anda pernah melihat alas berwarna perak yang ditempel oleh seseorang, bukan? Itu adalah Raja Besi. Tapi Anda tidak akan menghentikannya. Mohon bersabar. Raja menyukai tuannya, tetapi bagaimana dia bisa membangun harta karun sebesar itu? Ibu Dudai memberitahu Feng Xuan Hoa bahwa mereka adalah saudara pemilik dalam adalah sepupu Feng Xuan Hoa. Bu, hentikan. Namanya Liu Man. Tak seorang pun di jalan ini berani menyentuh kepalanya. Tidak, menoleransi orang jahat berarti membuka jalan bagi kejahatan. Saya setuju dengan Miss Lin Tu. Anda bisa melapor ke polisi. Aku akan pergi bersamamu. Kalau begitu bantu aku memanggil pemimpin lingkungan di sini. Ketua tim yang terhormat, ini adalah daftar kerusakan toko yang terus saya daftarkan. 50 yuan. Karena tidak ada saksi dalam kasus ini, sulit untuk menetapkan kasusnya. Saya tidak melihat apapun. Tidak, saya tidak ingin Anda berbohong untuk membantu saya. Ya, Bu, aku tidak berbohong. Saya benar-benar melihat mereka hari ini. Saya sangat takut. Aku terus menunggu sampai ibu pulang. 2. Saya sudah melihatnya juga. Kelompok Fuang Kiatlah yang melakukannya. Tuan Raja Pencuri.
Pagi ini dia pergi ke toko Cutiu Lam untuk menghancurkan propaganda tahayul. Kini pemiliknya sudah melaporkannya ke polisi. Anda ikut dengan saya untuk mengordinasikan penyelidikan. Kamu tampan. Aku masih belum tahu siapa namamu. Lam Fedong. Panggil saja aku Fedong. Lam Fedong. Orang terkaya di kampung halaman ibunya yang memperoleh kekayaan dengan membuka bernama Lam Fedong. Bukankah itu sangat serasi? Orang ini, saya khawatir dia akan berbisnis dengan saya di masa depan. Kelak ibuku akan memiliki seorang paman yang merupakan seorang miliarder. Menatapku seperti itu. Oh, Jenderal V. Saya terlalu seperti seorang ibu. Baru saja membuka toko dan membantu di malam hari banyak musuh. Saya bahkan tidak berani tidur nyenyak. Apakah Anda ingin bekerja dengan saya? Yah, aku tidak membutuhkanmu. Beberapa hari yang lalu, dan memasakkan saja menyakitkan. Bahkan jika para rock ingin menindasku, mereka harus memilih kekuatan mereka sendiri. Saya laki-laki, masuk ke dalam dan lihat toko penjahit wanita. Mulai berbicara lagi. Jadi saya akan menghitungnya untuk Anda. Bekerja sama erat, Anda adalah bagiannya dan membagikannya. Di masa depan Anda akan menjadi salah satu pendiri bersama saya. Saya tidak terlalu memahami hal-hal itu. Saya pergi sebelumnya. Siapa itu? Senda juga merupakan orang yang sangat jahat, tidak sedikit orang. Sungguh menakjubkan. Bu, tadi aku melihat bayangan gelap melewati jendela. Apa aku terlalu berlebihan? Kalau sudah selesai, kalian akan membuatku kehilangan pekerjaan, dan aku harus membayar tidak mengesampingkan hal ini sejenak. Jika hari ini, mari kita lihat apakah kalian masih bisa menjadi terhormat. Tidak ada cinta di dunia ini, yang ada hanya orang jahat. Ibu ada di sini, jangan takut ya. Tenang. Oke, burung phoenix kecil, tolong segera tidur. Yang mana? Hal-hal yang mematikan, cinta keluar, pergi dan mati, kawan. Aku sudah menempel padamu selama setengah dan menyelinap. Mengapa kamu di sini? Saya kebetulan lewat sini. Saat itu kami melihat orang ini menyalakan api. Baiklah, berhentilah. Tadi kamu bilang kamu berdiri di luar sepanjang malam menunggu sesuatu terjadi. Dia selalu diam-diam melindungi kita. Berhenti. Kalian pasangan pezina dan di malam hari seperti ini, aku tidak bertanya apa yang kalian berdua. Anda menyalakan api. Kalian mencintai orang yang bukannya dan berbau tidak sedap. Ada bukti. Jangan tersedak darah suami. Bau murbei api di tubuh petani kurus itu cukup menyengat seekor keledai di bawah. Malam ini aku harus membawamu ke kantor polisi. Hah? Katakan padaku siapa yang menyerang lebih dulu. Aku memukulnya. Goresan di wajahnya membuktikan bahwa aku tidak salah mencakarnya. Tendangan pertama adalah karena aku memukul orang tetapi juga bersaing untuk mendapatkan kredit. Saya masih berpikir saya masih pekerja baja yang solid. Keduanya bersekongkol untuk memukuli orang baik. Saya ingin menilai cederanya. Apakah Anda masih ingin menebus kesalahannya? Di tengah malam Anda mencoba menyalakan pintu rumah seseorang memukuli Anda untuk membela diri. Kamu berkancing jika hal seperti ini terjadi? Orang seperti saya jadi jika Anda saya seorang wanita yang membesarkan anak sendiri. Jika Anda memiliki catatan kriminal kekerasan, tidak ada yang berani mencari Anda di masa depanmu. Apakah kamu sudah menyukaiku? Tidak ada hal seperti itu. Bicara serius. Baiklah. Kalian berdua harus berhenti berbicara manis tidak menyukai pemiliknya. Malam dia tidak berhasil menyalakan istana selama 15 hari. Baiklah. Kalian berdua bisa keluar sekarang. Kamerat polisi. Baiklah, ambillah, lihat matanya, banyak sekali sampai hampir menutupi seluruh kulitmu. Ya. Tiulin, sebenarnya Yennya punya rasa barat. Saya tidak tahan, orang-orang terjatuh dari sepeda sejak mereka masih kecil. Jika kamu tidak memelukku erat dan terjatuh, aku akan menjagamu seumur hidupku. Dia memelukku seperti ini, tapi aku tidak merasa terlalu terharu. Terima kasih telah tinggal bersamaku sepanjang malam.
Dia menciumku. Ini masih pertama kalinya bagiku. Kataku padanya, memang benar Holitin, zaman sudah benar-benar berubah sekarang. Ini syal yang sama yang kamu buat untuk putriku, jadi aku tidak bisa memakainya. Sungguh sepasang adat istiadat dan tradisi. Tapi saya suka handuk bersama ini, jadi saya akan tidak melakukannya lagi. Sapu tangan putih bukanlah barang yang disembunyikan. Warna putih melambangkan keintiman dan cinta. Tidak kalah dengan handuk biasa. Itu hanya berbeda, dan putrinya mungkin sangat membutuhkan perbedaan itu. Oh, seorang janda juga mencoba menipu orang lain tentang cinta. Tidak ada pertumbuhan hijau di makam suamiku. Tapi kamu berani menggambar hal-hal gila dan aneh ini. Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu menjanda? Ini adalah deposit untuk 2 orang. Saya mengembalikannya, tapi saya masih ingin mengucapkan adalah peristiwa lagi. Jangan biarkan kebiasaan buruk menghancurkan keinginan putri Anda. Ya, semua orang mendengar apa yang dia katakan. Kenapa pagi ini, aku melihat mereka berdua berpelukan dengan rasa di tengah jalan. Kamu berani memeluk, dan menyentuh pipimu untuk menghindari berbicara sama sekali. Itu pemuda paling tampan di koperasi dagang. Gadis kecil ini terlalu banyak bermain-main. Ayo pergi. Oke. Terima kasih telah tinggal bersamaku sepanjang malam, Direktur Nguyen. Apakah ini asli? Sekarang rumor yang beredar di jalan adalah sudah terlambat bagi prendah. Dia juga menyuruhmu membantunya memukuli orang. Saat ini, di depan tokonya, sekelompok salinan perempuan sedang tidak tahu melihatnya. Di sana, ngomong-ngomong, apakah kalian berdua benar-benar berciuman? Simpan saja, katakan halo di lain hari dan seluruh jalan ini akan dirusak olehmu. Lalu aku akan memberikannya kepadamu tepat di tengah jalan, masing-masing seharga. Ini bukan hanya sekadar fungsi sastra perunggu, tetapi juga bersifat kecantikan yang bisa dipilih dengan bebas oleh para gadis. Kecantikan tidak pernah distereotipkan. Warnanya bermacam-macam. Penalaran digulung. Jika Anda ingin penuh warna, apapun pikiran Anda, yang terdiri dari 3 gadis itu pasti tahu disiplinnya. Semuanya manusia juga karena sebentar lagi memasuki melanggar norma tidak berarti melepaskan diri dari diri sendiri. Tapi yang berani adalah inovasinya. Mungkin gadis-gadis di kota hanya bisa memilih menjalani kehidupannya menyendiri sepertinya dibuat dari cetakan yang sama. Saya ingin memakai apa yang saya suka, menyenangkan siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Saya masih ingin mengambil posisi di sini. Begitu perempuan mampu memikul setengah beban langit, mereka putuskan sendiri apa yang akan bagaimana hidup dan bagaimana mencintai. Bahkan dikucilkan oleh seseorang pun sudah melanggar aturan. Hei, begitu juga beranilah dalam memilih apa yang ingin sama seperti karena kamu bisa dengan berani memilih kehidupan yang kamu inginkan. Saya hanya ingin melakukan hal ini. Sekalipun orang mengkritik Anda, reputasi buruk tetaplah yang terkenal. Harus Anda lakukan adalah saling menjaga membantu saya beriklan. Semua orang lihat siapa yang datang. Kekasih baru dari janda mereka, Lam Fedong. Fedong, ayo kita bicara lagi dengan Tiulin nanti. Anda adalah benih merah yang dibina dan dihormati masyarakat. Anda bisa memandangnya sebagai wanita yang bercerai dan walaupun kecil tapi tetap saja beda. Saya orang yang paling berwibawa di sini. Dia mantan adik iparku. Dia gila. Anda berani membantu wanita seperti itu. Kami tidak punya apapun yang terjadi. Semuanya, berhentilah, jangan terlalu palsu lagi. Aku melihatmu menciumnya di musim pertama. Tapi kamu saya berinisiatif untuk mencium terlebih dahulu. Lam Fedong mengejarnya. Saya sudah melajang selama setengah tahun. Saya bebas untuk mencintai. Saya tidak mempengaruhi siapapun. Mainan cangkir. Memang benar bahwa moralitas sedang berubah. Tolong katakan sesuatu dengan cepat. Bisakah kamu membantunya? Itu benar. Saya belum berpikir sebanyak itu. Kebodohan yang tidak bisa dilakukan, menangis sungguh memalukan, sungguh dan tidak berharga anak-anak. Saya lihat Anda baru membuka tokonya beberapa hari. Lam, tidak takut beberapa wanita kaya? Apakah semua orang mengerti apa yang saya, Cho Tiu Lam, ingin lakukan hanyalah sebuah toko kelontong. Ini tentang membangun merek fashion kota kita sendiri. Merek fashion. Apa itu? 11. Benar-benar mimpi yang sia-sia. Apaan brandingnya? Enaknya bisa makan perut kenyang. Apa yang kamu banggakan? Anda hanya tahu cara bersandar padanya sedikit. Itu saja. Silakan. Lam Fe sangat takut menghadapiku. Itu karena aku sudah membuang terlalu banyak emas.
Kuda akan menjadi lambat dan jantung manusia tidak akan menjadi lebih lambat lagi. Pengiriman pesan teks sudah ditentukan. Sudah. Namun cinta tidak cukup hanya dengan meneriakkan slogan-slogan. Saya harus perlahan meyakinkan dia. Ya, Mai ada di sini. Lam Fedong dulu, adikku menjahitkannya baju baru. Begitu kerahnya dilonggarkan, dia terus meminta petugas yang diikat untuk pergi. Dia baru saja meminta untuk melakukan perjalanan bisnis kemarin, dan keduanya akhirnya menjadi pasangan yang serasi. Semua staf penjualan di seluruh negeri memasang taruhan mereka bersama-sama. Saya tidak menentang dua orang yang saling mencintai secara bebas. Jangan terburu-buru, biarkan saja pelurunya terbang lebih lama. Apakah Anda harus menggunakan senjata wanita saat sedang jatuh cinta? Sisa makanan ini paling banyak hanya berharga $2. Membelinya 5 kain sudah cukup baginya. Nona Lah, silakan pergi dengan tenang. Digantung. Mohon pengertiannya, Lin. Saya ingin berbicara sedikit dengan Anda. Tiu An, ayo kerjakan pekerjaan rumahmu bersamaku. Kemarin dia seenaknya mengambilnya dari tempat kancing. Bukan. Siapa yang memberi izin kepada Anda untuk mengambil barang milik rekan sebabnya saya menghabiskan izin uang saya ada tempat di bawah lembaran di bawah. Apakah kamu tidak melihat? Saya tidak melihat uang sama sekali. Sekarang seluruh koperasi membicarakan tentang aku yang melewati pintu menyelinap keluar belanjaan. Pemimpinnya baru saja menelepon saya untuk berbicara. Ini tetapi kemudian menghentikan pekerjaanmu setengah. Saya akan memastikan saya mendapatkan koin perak itu. Orang yang tidak tahu bagaimana harus memikirkan soal uang. Ini soal bekerja terlalu keras dan tidak aturan apa-apa. Kamu pikir akan baik bagiku untuk bisa mengambil tindakan sesuai kebijaksanaanku sendiri. Lam Fedong, maafkan aku. Atau apakah kamu takut orang akan mengatakan beberapa hari yang lalu kamu menghindariku? Tetapi hari ini kamu secara proaktif apa yang ingin kamu bantu? Aku datang untuk membahas soal mengancingkan baju, mengatakan bahwa jelas kamu hanya tidak berani mengakuinya. Mengapa wajahmu begitu tebal? Bu, kenapa ibu menempel padaku seperti ini? Ya, kemarilah. Ruangan ini sangat dingin. Bagaimana saya bisa tidur di malam hari? Hania, saya khawatir sejarah asapnya tersumbat seluruhnya. Jadi bagaimana api kering bisa terjadi? Jika ini terjadi lagi di masa mendatang, beritahu saya. Siapa yang bisa mengeraskan hatinya? Malam ini, akhirnya saya tidak perlu khawatir lagi masuk angin. Kita semua harus berterima kasih pada Paman Fedong. Kalau saja Paman Fedong mau datang ke rumahku untuk menginap, itu akan sangat bagus. Dengan begitu dia akan banyak membantu ibu. Sekarang Nick punya pot, apa yang kamu tahu? Cepat pergi. Tutup matamu. Ya. Melihat. Wajahmu kotor semua. Fedong, aku harus menjelaskannya. Aku beberapa tahun lebih tua darimu. Saya masih membesarkan anak kecil. Aku tahu aku bukan pilihan terbaikmu. Bahkan membuatnya menanggung beban mencari uang. Dia tidak pernah berpikir sangat menyukaimu. Tapi dia tidak pernah memaksaku untuk menjawab. Saya hanya berharap Anda bisa berpikir jujur. Jika Anda merasa kami tidak cocok, saya akan menjaga integritas di masa depanmu lagi. Sudah terlambat. Anda harus pulang. Tunggu sebentar, ambil tombol-tombol ini dan kembalikan. Begitulah yang akan saya jelaskan.
Wali kelas. Aku tidak heran mereka begitu jahat padanya, ya. Mereka saya baru saja bernasib sekarang dia berniat untuk bergantung pada putranya lagi. Wali kelas, anak saya selalu sangat sederhana. Belum pernah dekat dengan wanita cantik. Sekarang masih samar-samar. Yang tidak jelas baginya adalah dia dituduh memanfaatkan pekerjaan. Dia pergi ke sana setiap 3 hari dan 2 kali makan anak bekerja sama dan menjual untuk Anda mencari. Harus segera membereskannya. Jangan biarkan wanita bodoh itu menghancurkan anak ayahku. Lalu di manakah kesatuan hati? Beberapa orang memanggilnya ke sini untukku. Biarkan aku mencarinya. Jujur. Hanya sutradara. Biar saya jelaskan dulu. Mereka bilang mereka punya baju yang belum dibayar. Dia memintaku terlebih dahulu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia sudah membayar itu cukup untuk membeli sekali jaket udara. Orang-orang keluar masuk diambil secara tidak sengaja. Kini tombol tersebut sudah kembali utuh. Asosiasi Perdagangan Tisu kami tidak kehilangan 1 inci. Mengembalikannya berarti masalahnya sudah selesai. Jelas sekali dia sangat terkejut. Makan tingkat pertama ditemukan oleh manusia. Makanya aku mengembalikannya pada Nyonya Feng Xuan Hoa. Saya menghormati Anda sebagai orang yang sabar sehingga saya berharap dia tidak terus makan tanpa sangat bahagia untuk Tiulin. Tiulin bukanlah seorang pengecut seperti yang dikatakan ibunya. Anda masih melindungi semangat Fedong itu. Apakah kamu dibutakan oleh hantu? Ayah itu tidak senang menginjakan kaki di depan pintu kami. Anda harus berikan pada anak perempuan yang baik. Tiulin akan memberikannya padamu sepenuhnya. Saya tulus terhadapnya. Apakah Anda suka menanggung Tiulin? Apakah Anda punya vaksinasi lain? Betapa marahnya dia sampai pada titik ini. Tua, saya tidak pernah berpikir saya akan rasa cinta jagadanya tidak pernah diungkapkan. Dia pelacur yang bodoh, bermartabat, dan reputasinya tidak pernah pudar. Dia hanya satu. Dia wanita yang sangat kecil, jadi bagaimana dia bisa bergerak pikiran dan keterampilanmu? Saya baru saja selesai mendiskusikan pesanan dalam jumlah besar. Fedong, saya datang ke sini hari ini mengadakan pesta besar denganku. Saya dapat menjamin bahwa bakatnya telah berubah dari nol hingga kerjasamanya di dalam. Apakah Anda masih ingin membujuknya untuk berhenti dari pekerjaannya? Tua, sekarang waktu terbaik untuk bertarung. Fedong masih muda, keberanian saya yakin jika kita bekerja sama, kita pasti akan membangun ruang pribadi. Ditemukan 5 koin tersangkut di dial. Saya menemukannya. Pasti dia meninggalkannya. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu cintanya? Siapa tahu, mungkin orang lain pada uang kertas ini terdapat tulisan lintu karena putri saya menggunakan lobak. Dia suka bermain-main dengan ini sepanjang waktu. Benar, itu benar. Memang benar sebelumnya, dia sangat telah melewatkan intinya. Kisah anak-anak. Itu adalah kisah cinta. Ini benar-benar bersifat sukarela. Kami tidak tahu harus berkata apa lagi. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Lam Fedong, apakah kamu ingin bertanding besar denganku? Lam Fedong, hari ini kamu memilih dia atau ibu ini? Bu, bukannya aku tidak membutuhkanmu. Saya ingin menangkap gelombang era ini. Untuk menjadi pionir, yang dibutuhkan bukanlah perempuan. Patuh saja. Selalu stempel umbi-umbian yang berharga. Tapi seseorang yang bisa bertarung berdampingan denganmu. Tiulin adalah orang yang saya cari. Tiulin, mohon tunggu sebentar. Tunggu saya menyelesaikan prosedur pengunduran diri ini dengan kita mulai bekerja. Wali kelas, kamu pernah menyemangatiku untuk berani berpikir dan berbuat. Saat itu, pikiranku sudah pergi jauh, kan? Jika aku pergi, orang ini, aku akan seperti tidak punya anak. Tak disangka, pesanan pertama harus dibuat sebanyak 100 buah. Pelanggan pengiriman sangat sulit 1 bulan memberikan arahannya. Tetapi mereka mengatakan modal pakaian setelah saya. Anda menyelesaikan pesanan ini, pesanan masuk Anda akan berlipat ganda. Kita menyewa tempat yang lebih besar, atau membuka usaha kecil-kecilan. Tentu kedepannya begitu, tahun depan kebijakannya akan benar-benar dilonggarkan. Rumah tangga bisnis perorangan dapat mendaftar dan mempekerjakan pekerja. Saat itu saya ingin membuka bengkel jahit baju kecil-kecilan. Bagaimana Anda tahu bahwa besok kebijakan tersebut akan dilonggarkan? Hah? Aku membacanya di koran. Oh, asli sekali. Saya hampir akan mengungkapkan fakta bahwa saya telah melakukan perjalanan dari tahun 2020. Meskipun kamu tidak banyak belajar, tapi pemikiranmu sangat maju pada masanya. Terkadang aku sangat maju.
Wah, begitulah keseluruhan persaingan koperasi dagang. Jaketnya juga tidak bisa dibalik. Kalau dijual seperti ini, orang tidak akan bisa membedakan bagian dalam dan luar. Kemeja lainnya hilang. Saya hanya tahu cara menangani saluran penjualan. Tapi untukmu, aku akan bersedia belajar. Ya. Istirahat dulu biar aku bisa terjemahkan sisanya. Tidak. Aku bangun bersamamu. Ayolah, cintailah dengan bebas. Oh, saudaraku, apakah kamu sudah membuat kemajuan? Ya. Hahaha. Hai Lam. Pelanggan telah mentransfer barang sebesar 10 juta yuan. Tidak ada satu sen pun yang hilang. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu sepanjang hidupnya. Ini adalah lolongan emas pertama kami. Dokter gigi dapat bagaimana polisi tidak senang bahkan mesinnya bisa diganti. Mengapa Anda sekarang menjadi direktur Lam? Dia penuh sesak. Itu belum selesai. Ibunya telah meninggal dunia dan kini dirawat di rumah sakit baru. Siapa yang mengizinkanmu datang ke negara asing ini, Bu? Tiulin yang datang ke sini bersamaku. Bu, jangan memimpin. Kata dokter, kamu harus menjaga diri Anda memilihnya. Jangan biarkan ibu-ibu ini memaafkan penyakitnya dan mati daripada menjadi dirinya. Dia palsu. Anggota keluarga meminta untuk tetap bersama dan berarti semakin bagus karya seninya, semakin mahal harganya itu sebanyak 1.000 yuan. Ibu sudah tidak bisa membaca lagi. Pulanglah dan berbaring. Ini tidak bisa disembuhkan begitu saja ya. Apakah kamu masih belum lunasi hutangku ketika ayahmu meninggal? 1.000 yuan? Meskipun kami menjual seluruh aset kami tetap tidak dapat menagihnya. Paman, biarkan aku yang mengurus uangnya. Anda dapat yakin bahwa Anda dapat pulih dari disfungsi ereksi Anda. Beberapa orang tidak perlu khawatir sama sekali. Cucu, dari mana Anda mendapatkan uangnya? Uang untuk cucu. Anda dan penjaga mendapatkannya bersama-sama. Jadi tapi yang terakhir adalah yang paling penting. Tilu, aku benar-benar akan menghabiskannya. Uang sebanyak itu untuk mentraktirnya nanti. Paman, uang yang hilang bisa diperoleh kembali, tapi kesehatanmu tidak. Selain itu, saya masih membutuhkan penjaga untuk bergabung dengan saya dalam memulai bisnis. Jika Anda terus menjelaskannya dia khawatir, siapa lagi yang saya akan selalu berpikir Anda tidak punya tulang dengannya. Mengatakan bahwa Anda adalah Holitin itu berlebihan. Tapi Anda memberi saya kesempatan untuk menyelamatkan hidup saya ketika saya berada dalam kondisi terburuk. Paman A, kamu hanya mengkhawatirkan anak. Saya mengerti. Jika itu saya akan melindunginya dengan baik. Uang selalu berputar, kami akan segera mendapatkannya kembali. Anak muda yang baik, teruslah maju, jangan khawatirkan aku. Dokter mengatakan operasinya sangat sukses. Tinggal 1 bulan lagi kita bisa pulang. Kembali ke Dong, saya pasti salah mengira Tiu Lam sebelumnya. Dia tidak meminta apapun darimu. Dia sangat baik padaku dan juga baik padamu, Bu. Ibu akhirnya setuju untuk memanggilnya Tiu Lam. Kedua, gadis itu memiliki keberanian dan hati nurani, serta bersedia membantu. Benar-benar ceroboh untuk memiliki putri yang baik. Tidak ada gunanya membakar cinta lamamu. Tunggu sampai keadaanmu membaik. Ibu akan pergi ke toko sendiri untuk membantu menjahit dan menyetrika pakaian. Anda tidak bisa menyelamatkan anak-anak Anda sehingga mereka dapat membayar dari kantong mereka sendiri. Maka Anda adalah karyawan pertama kami.
Anda tidak perlu membawa begitu banyak makanan enak setiap kali datang. Sup ayam, kue, dan bahkan bunga dari restoran badai tidak dapat habis. Anak memakannya. Kami semua tinggal di rumah dan punya makanan untuk dimakan. Selain itu, kesehatan Anda penting untuk menyimpan keterampilan. Kedepannya, saya juga akan menambah kesehatan Anda agar Anda bisa kembali ke rumah. Biarkan aku mengambil sebotol air panas. Nona Lam. Uicha. Kami mendengar bahwa kamu berada di rumah sakit, jadi kami harus segera menemuimu. Kami bahkan membawakanmu telur ayam. Hei Nona, apakah kamu marah dengan tindakan orang ini? Sudah lama saya katakan, ukiran besi jenis orang seperti dia kemudian dia kembali setengah tahun menyakiti rumahnya lagi. Begitu benda itu menyentuh putra Anda, teman dalam berbalik, bukankah masih? Apakah kamu sudah selesai berbicara? Setelah berbicara, kami tidak menerima orang yang suka bergosip di sini. Kamu seperti ini. Kami berbaik hati datang mengunjungi Anda. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal yang tidak masuk akal itu? Oh Giao, pengaturan yang sangat bijaksana. Akan mengunjungi orang sakit dan pulang dengan tangan kosong. Memang benar hanya dia yang bisa membangun sesuatu seperti orang-orang masih sibuk berpura-pura bersikap kasar. Saudari, jangan biarkan dia menipumu. Pergi dan berhenti menggunakan kebaikan palsu itu sebagai kedok. Tapi itu karena aku bodoh sehingga aku salah mempercayai beberapa kata-kata. Saya telah mengirim seseorang yang benar-benar baik kepada anak saya. Atau, mulai sekarang, Chu Hyun-min adalah menantu perempuan dari keluarga Lamai, calon keluarga Lam. Putra, menantu perempuan. Bu, apakah kamu sudah menerimanya? Tidak hanya menerima. Aku masih berharap kalian berdua segera menikah. Jika Anda memiliki terlalu banyak waktu luang, pergilah ke kuil dan kumpulkan kebajikan dengan tulus. Mengapa topi yang mereka terima begitu bagus sehingga hanya laki-laki saja? Sore hari yang disukai. Ibu saya menanam saya seperti hewan peliharaan, dan arahnya seperti gadis penjual bunga. Beberapa buah. Aku terlalu sibuk saat ini. Di sana, kepala desa, tamu terhormat, silakan duduk dengan cepat. Minumlah segelas air. Lalu, apa yang salah dengan air? Koperasi ingin menjahit 20 seragam untuk karyawan. Saya mendengar Anda memiliki banyak desain baru. Ini bahkan lebih modis daripada department store. Jadi saya datang ke sini khusus ingin menerimanya. 20 set. Pengiriman setengah bulan. Itu benar. Kepala desa yang terhormat, saya sangat ingin menerima pesanan ini. Tapi hanya ada 2 orang di tempatku. Gadis kecilku masih sangat muda. Saya tidak bisa melakukannya tepat waktu. Kalau begitu tolong perpanjang waktu Anda menjadi 20 hari. Jika Anda menerimanya, maka kami dapat menyelesaikannya sekarang. Jika tidak, Paman harus mencari penjahit di sebelah barat Hitran. Lelah kenapa? Apakah Ibu ingin istirahat sebentar? Apakah kamu baik-baik saja? Saya bisa membantu Ibu. Hah? Teruslah berpikir lebih jauh. Mari kita lihat apa yang bisa dia sampaikan. Haha. Apakah kalian semua sudah selesai? Sekilas kain ini tampak seperti deretan barisan. Tapi dipilih dengan sangat hati-hati. Jahitannya benar-benar sempurna. Bahkan lebih baik dari apa yang Anda pikirkan. Kepala desa, jangan biarkan dia membodohimu. Semua kainnya dipilih dengan cermat oleh saya pribadi. Lu Thuinga, bicarakan tentang mengambil seikat kainku di tengah malam. Apakah saya perlu pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus ini? Apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa apa yang saya lakukan tampaknya orang merupakan kekacauan harus berdarah. Pergi kawan. Jadi mengapa Anda mengatakan ini kain kempa? Aku hanya mengatakan untuk membuat pakaian ini dalam waktu sesingkat itu. Sulit untuk menghindari kecurigaan makan lebih sedikit bahan. Menggodaku. Terlepas dari apakah itu kecelakaan atau ada seseorang di belakang layar, tidak akan saya berharap ini terjadi. Baguslah, ternyata ada yang memberi balasan kepada setan. Perintah ini sudah saya putuskan. Mulai sekarang semua seragam koperasi biarkan seragam melakukannya. Berdoalah musim dingin, kita berhasil. Nanti aku akan melakukannya bersamamu. Oke.
Semua orang datang ke sini dan melihat, Lin kecil benar-benar seorang elemen di industri kehutanan di koperasi sudah cukup sajikan. Seorang janda yang tidak tahu bagaimana cara mengurus dirinya ketika kita melakukan hal buruk. Ia betul menyakiti kita. Kami hanya memanfaatkan limbah murah dari koperasi. Saat Anda memakainya, secara tidak sengaja Anda mendapatkan membeli barang di seluruh mengandalkan keberaniannya. Hei, Lu Tuinga, Nyonya An mengatakannya dengan jelas dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Pap Tiulin. Lu Tuinga, Fuong San Haoa, kalian masih berani bereinkarnasi di sini dan akan menemui direktur wali kelas komuna, lalu membiarkan palsu menyiarkannya 3 kali. Tolong hentikan wajib militer konyol ini. Kamu dan dia sedang berdebat satu sama lain. Kita tidak tahu pasti. Pohon itu tidak takut mati. Tak perlu khawatir. Tiulin, biarkan aku menanggung pelecehan. Seharusnya datang lebih awal. Aku baik-baik saja. Mulutku milik orang lain. Bagaimana cara melarangnya? Tiulin, saya tahu Anda tidak ingin konfrontasi langsung. Tapi aku tidak tahan melihatmu dan pamanku diintimidasi. Bagaimana kalau begini? Ayo pergi ke komuna untuk menjelaskan semuanya dengan jelas di depan kepala desa. Memilikimu di sisiku membuatku merasa lebih aman. Kepala desa, untungnya Anda ada di sini. Yang bilang ada masalah dengan seragam kami. Siapa bilang? Kepala desa, kamu tahu. Seragam Tiulin semuanya dibuat dengan tangannya sendiri. Tapi menjadi. Kepala desa, jangan tertipu. Si brengsek Tiulin itu dengan jelas memakan beberapa bahannya dan keluar melalui ranger yang baru saja mencuri pesanan seragam ini benar-benar bagus. Dari mana wanita seperti dia mendapatkan kepala desa yang seperti tolong itu? Beri mereka nasihat secepatnya. Digantung. Kepala desa. Padahal seragam ini bekas dan terbuat dari sutra hasil koperasi dagang. Seperti karena Anda sendiri yang memilih dengan cermat, jangan sampai setiap sadel memiliki yang lebih indah dari pakaian yang ada di rumah Bab Han NU. Oh, kamu bisa mencoba memperbaikinya. Lu Tuinga, kebenaran ada di luar sana. Berapa lama Anda akan terus menimbulkan masalah? Seragam Tiulin Lam memiliki kualitas yang sangat baik. Desain ulang zaman. Belakangan, seluruh seragam koperasi diperjualbelikan untuk menyelamatkan. Jika saya pernah mendengar seseorang bertanya tentang wanita, jangan yakin saya tidak akan mengaku cerita ini. Jangan khawatir, Tiu Trung meminta sekolah desa untuk menuntut keadilan bagi Anda. Alasannya ramai sekali. Kamu baik sekali. Pada jam kerja kamu berani datang di mana Anda bekerja? Ada juga peraturan dari saya telah menyelesaikan semua pekerjaan sekolah sebenarnya. Tidak masalah jika saya datang ke sini dan membantu. Apa yang dapat saya brengsek? Gara-gara topi ini, distribusi ayah semua uang rutin Anda yang membawa Anda pindah rumah dan melahirkan. Aku agak jadi Anda tidak membutuhkan manusia besi ini lagi. Truong Hongli, tolong jangan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Bekerja dengan baik dan jujur, menghasilkan setiap sen uang akan sama dengan musim ujian. Apa urusanmu dengan menaruh belalang di pasar konstruksi koperasi? Hidungnya jual beli. Pengawas harus mengatakan kepada staf koperasi kereta bahwa ternyata seseorang mengirimkan pesan dipindahkan. Hari ini, begitu Anda keluar dari Kuiduong dan menunjukkan jalan Anda kepada saya, orang kerja saya sudah akan berlipat bekerja di sini. Fedong, kamu, apakah kamu benar-benar memikirkan hal ini? Bekerja sama dengan Anda. Dia merasakan hati mereka penuh motivasi, yang disebut mangkuk nasi tidak punya masker lagi. Oke, sangat bagus. Li Fedong, cepat atau lambat kamu akan menyesal membuang topi seperti jika Anda berhenti dari pekerjaan Anda. Mari kita coba bersama. Tentunya hidup akan menjadi lebih baik mulai sekarang. Aku memiliki tidak perlu menanggung semuanya sendirian lagi. Fedong, terima kasih. Sekarang kami mempunyai kesempatan untuk memperluas ukuran toko. Permasalahan yang paling mendesak masih pada sumber daya manusia. Dalam jumlah besar lagi, pasti akan terjadi di desa mungkin bisa menangani pekerjaan ini dengan baik. Hanya khawatir mereka tidak akan datang. Apakah kamu melihat betapa keras kepala aku? Semuanya harus jelas antara benar dan salah. Mudah membuat orang mengetahui perbedaan antara benar dan salah. Aku adalah kebendukumu. Bagus sekali. Tiulin, terima kasih telah memperluas toko. Anda telah menghasilkan banyak uang. Jangan lupa bahwa Anda dulunya adalah menantu dari keluarga kaya. Jangan berbisnis di sini. Kami harus memberikan bagian kepada semua orang
Bahkan juga ada yang berhubungan dengan nenek moyang dari 8 keluarga. Anda harus membayar 50 Jika belum, VND. jangan ragu ragu untuk masuk. Kamu tahu sedikit nasib sebelumnya itu. Anda memanfaatkan situasi ini dan mengusir Tiulin dan ibunya Mengapa keluar saya rumah? tidak memikirkan tentang cinta keluarga pada saat itu? Apakah Anda Tetapi ingin sekarang terjun ke saya ekstrim? melihat orang-orang baik-baik Apakah saja. kamu masih laki-laki? Tahun atau tahun? Apakah Anda burung Saya hantu yang menyewa toko toko ini dari barbershop dengan harga yang jelas? Kontraknya serba hitam, sebaliknya 30 dong bagus untuk yang masih berhutang. Kapan saya akan membayar ini? Apakah Anda masih bermain dan menerima Jika tidak, pukulan? Saya akan pergi ke komuna dan melaporkan kalian atas gugatannya tuduhan sampai sampai ke ke langit. Percuma saja. Aku akan mengambil uang ini untukmu. Jangan lihat paling aku dengan tatap adalah ketidakhadiranmu selalu bertingkah mulia dan berkelas. Bahkan janda. Bagaimana kalau jiwa tersebut sangat senang menjual ekor itu dan pergi mencari pria lain. Begitu saya membuka toko buku, tidak ada orang yang baik-baik saja. Kamu bukan apa-apa. Kamnga. Tidak ada laki-laki. Perempuan masih bisa hidup dengan Jika baik kamu seperti sedia memaksaku untuk bersama pria miskin. Jika ini kompeten masalahnya dan tidak maafkan berguna saya karena sepertimu. terlalu Siapa yang berlebihan kamu baik sebut tidak tidak pria berguna? maupun wanita. Pergilah bertanya di sekitar Keberanian tempat keluarga ini dan mereka lihat rusak. apakah ada orang yang Anda andalkan untuk kesopanan Anda. Berdasarkan Bawahannya beberapa sering tipu kali muslihat mengandalkan pengecut. Kebiasaan militer mereka yang sombong dan pada hari dia meninggalkan kandang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau di sini tidak berharga, ayo kita mainkan dan jika kamu berani menggerakkan tangan atau kakimu, aku akan memasukkanmu ke penjara. Anda menggoda. Dai Chuong, jangan terlalu bersemangat dan ingatlah bahwa kamu benar-benar dibawa pergi. Benda ini menghalangi jalan kamu yang harus kulakukan. Belajarlah sampai pada Hanya titik belatung ini saja yang akan Anda damai masih dan merasa orang gatal luar menghentikan memberitakan hari saya. terakhir sudah Ini lama tidak bukan. memberimu pelajaran. Hentikan. Selain menangkap binatang liar, apalagi yang bisa Anda pikir lakukan? saya sangat berpengetahuan. Jagalah Tetapi agar saya anak mengikuti Anda bisa ujian. hidup bahagia. Jika kalian berdua berani menginap di sini lagi, saya akan segera Datang menemui dan tim tangkap keamanan kamu dan sangat menelepon bagus. seseorang. Aku juga menunggumu. Aku akan membayarmu ribuan dong. Muin dong. Terima kasih hari ini. Sangat mengganggumu. Mengapa pelanggan mempermainkan Mulai sekarang? Dengan kamu di sisiku, haruskah kita yang memberi berani nama kehilangan toko barunya? Atau haruskah kita memanggilnya Master Bagaimana Trangkuang? perasaanmu? Aturan pembagian. Seberapa bagus maksudnya? Aturan pemisahan. Bagus. Sebut saja Suong Mei untuk pembagian. Mengapa saya terus melihat penjaga timur begitu Ternyata dia adalah calon presiden grup divisi tersebut? Jadi bukankah saya punya kemampuan untuk mengubah masa depan? Sekarang saya telah menjadi pendiri grup divisi. Bu, dia segera memutuskan untuk beriklan. Tunggu sebentar, kenapa begitu ketat? Ini akan menjadi sedikit lebih darah beredar, tubuh bisa pulih dengan cepat. Bertumin, kamu sangat pandai berpura-pura menjadi orang baik. Aku dan ibuku pergi bersama. Karena Itu kami hanya karena seluruh kita kota tidak berbeda. mempertikaimu. Aku bilang, bukan, jangan merusaknya. Tolong bawa ibuku kembali ke sini. Keluarga mereka menyelamatkan kami tanpa memerlukan kebaikan sepertimu. Dari orang Afrika sangat tidak beruntung. Hari-hari seperti ini tidak akan pernah berakhir. Kehilangan muka, benar-benar kehilangan muka. Mengapa saya meminta anak laki-laki berjanggut untuk menyembunyikan kesibukan Di saya masa lalu, seperti ini? Saya menyukainya dan ada banyak hal baik untuknya. Sekarang saya lumpuh. Bahkan ketika ia menyentuhku, ia tidak menyentuhku Jangan satu kali terburu-buru. pun. Biarkan aku melakukannya lagi. Setelah itu, Anda berencana menguncinya di rumah. Tidak apa-apa membicarakan botol air panas. Itu Saya karena tidak dia sudah berpura-pura. tua menjadi orang Chuong. Jika kamu berani seenaknya menyekop pantai untuk wanita tua itu, konsekuensi akan membuatmu menanggung beban itu. Jika ada masalah, laporkan saja ke polisi. Ayo tangkap aku kapan saja, maka kamu tidak akan berani. Kamu baik sekali. Jadi aku lihat ibuku membiarkanmu tinggal di sana. Lagi mana sedikit makanan ini. Tidak ada kekurangan. Merawat orang tua adalah bagian dari diri Anda. Saya bisa membantu. Tapi bukan berarti Anda bisa disalahkan. Setiap hari harus lewat sini selama 100 tahun. Tidak perlu melakukan sesuatu yang berat. Anda perlu berbicara dengannya. Tunggu saja sampai aku memberikannya padanya. Kamu juga mempunyai seorang putra. Apakah kamu ingin aku pergi nanti? Apakah Dai Bao juga memperlakukanmu seperti paling berbakti dalam berkata-kata? Apakah kamu tidak berani membicarakan penyakit sadar dan temanmu? Mengapa kamu menatapku? Bukan itu yang saya hadapan Anda para wanita. Pergilah dan selamatkan diri Anda sendiri.
Teman-teman memahami segalanya lebih baik darimu. Siapapun yang ingin mengkhawatirkan masalah ini, harus mengkhawatirkan hal ini. Sangat lelah, bukan? Tak kenal lelah. Saat pertama kali aku mengajaknya keluar, juga tinggal sendirian. Tidak ada yang bisa membantu. Perasaan itu tidak menyenangkan. Dia keluar, masih minum. Bukankah kehidupan manusia dimaksudkan untuk saling membantu? Merindukan. Bagaimana perasaanmu? Tidak bagus di sini. Mari kita bawa wanita tua itu ke ruang dalam. Setiap semakin tua usia gadis tampan ini, fitur wajahnya semakin halus. Di masa lalu, saya menjadi sangat bingung sehingga saya tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian simpan saya memarahinya untuk harta karun yang besar melakukan hal yang buruk. Jika ingin mengatakan sesuatu, katakan saja pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kean. Ayah Tuan, nenek menelpon. Nenek, ini pesawat kertas yang aku lipat sendiri. Tunggu sampai dia membaik lalu ayo bermain bersama. Sangat bagus. Apakah kamu masih mau memanggilku nenek? Sehari sebelumnya, dia memukulinya dan menindasnya sepanjang waktu. Tetapi benar-benar tidak membencinya. Lam. Mereka kasihan padamu. Aku turut prihatin pada Tu Ma. Saat itu, Bibi seharusnya tidak memperlakukan kami berdua dengan kejam, apalagi mentoleransi mereka. Ternyata saya belum pernah mati sebelumnya. Saya baru saja mati di usia yang lambat di mana pria memandang rendah wanita. Bibi, semuanya sudah berakhir. Saat itu, Bibi hanya dipaksa oleh gagasan feodal. Saya mengerti. Aku tidak mengajak adikku keluar untuk tinggal sendirian karena aku membencimu. Aku hanya saya tidak ingin dia harus menanggung lebih banyak cabai. Barang-barang yang dicuri dia masuk ke dalam mobil. Saya tahu saat itu, Tuan tidak cukup makan. Ini tidak cukup hangat. Namun kamu memarahinya sepanjang hari. Kamu benar-benar pantas mati. Jangan katakan itu. Tuan sekarang sudah dewasa. Dia juga mengerti seperti apa kehidupan mereka di masa depan. Kami akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tolong tinggalkan Tumuin untukku. Bibi, aku ingin melihatnya dewasa dan punya uang. Melihatnya pergi untuk ditanam. Harap tenang dan pulihkan diri dengan baik. Tunggu sampai kamu sembuh kembali. Kami akan membawa Anda ke kota untuk membantu. Ya. Jangan tersedak, bergerak perlahan saja. Bicaralah perlahan. Hui dong. Selalu cepat hubungi dokter. Cepat pergi. Kalian ingin membunuh wanita tua itu, kan? Sudah kubilang pamanmu punya masalah. Kali ini mari kita lihat bagaimana Anda menyangkalnya. Aku sudah bilang padamu bagaimana menjadi begitu baik. Wanita tua itu jarang memberinya masalah. Dia juga memberitahu kami bahwa kami datang setiap hari dia untuk menjadi menangkapnya di saat yang tepat. Saat wanita tua menyalahkan keracunan. Jika masih ada rasa kemanusiaan yang terselamatkan orang. Jangan berdiri di sana dan berkata omong kosong. Jangan sia-siakan pelarianmu hari ini. Bersiaplah untuk pergi dari neraka. Jika kalian tidak mengizinkan saya memanggil dokter, maka kalian berdua adalah pembunuhnya. Lagi pula, Tiulin, apa tujuanmu? Ibuku masih kedinginan. Kenapa dia diperlakukan seperti ini? Apakah majikannya melecehkannya hingga menyakitinya? Pujian yang cukup untuk seorang penyendiri yang kejam sepertimu. Anda membunuh tuan tanah saya. Sekarang dia berniat menyakiti ibuku juga. Kamu benar-benar orang jahat yang merugikan seluruh ini tidak akan berakhir kecuali jika hal ini menghangatkan komuna. Bu, kenapa kamu begitu bingung? Kamu adalah anakku. Mengapa sampai saat ini ibu saya masih berbicara mewakili? Saya belum mengalami banjir. Jika tidak ada lebih banyak orang di sini, keluarga ini sudah lama kehilangan nyawanya. Ini adalah penyakit lama. Aku belum bisa mati. Paman Tuong, mohon perbaiki hati nuranimu dan bicaralah. Dia telah terbaring di tempat tidur lumpuh selama beberapa hari terakhir. Ketika dia dan jika Anda bisa membawakan makanan, dia tidak pernah tahu apa-apa tentang air kotor memenuhi pakaianku. Apakah kamu bersedia menjadi anak Bibi Aye? Hinga, kalian berdua, jangan salahkan prajurit itu. Itu karena aku tidak berguna. Ini salah kami. Maaf padamu. Bibi, tolong berusaha lebih keras. Distrik dong pergi memanggil dokter. Bibi Aye, Lam. Jangan sibuk lagi. Bagaimana kondisi tubuh kita? Kamilah yang paling mengetahui diri kami sendiri. Anakku, seluruh hidupku, hancur karena ibuku terlalu memanjakanku. Yang salah dengan Tuan adalah ibunya yang bersalah pada mereka.
Mulai sekarang, Anda tidak boleh lagi mencari mereka untuk menimbulkan masalah. Bu, aku salah. Aku memang salah. Bu, jangan tinggalkan aku. Lam. Anak baik. Aku sudah sangat menderita demi anakku. Tuan adalah anak yang baik. Biarkan dia belajar dengan giat nanti. Jangan seperti saya dan menjadi bingung sepanjang hidup Anda. Tiungu, nenek meminta maaf padamu. Nenek, aku tidak yakin di mana nenek berada. Nenek pasti akan sembuh. Tante, lihat lagi, Hyong, tolong lihat aku untuk kedua kalinya. Saya mohon, Bibi. Bibi bangun. Ah, kita harus hidup. Kita harus hidup. Tidak ada yang bisa mati. Semua orang harus hidup dengan baik. Tidak ada yang bisa mati. Harus bertahan hidup dengan harga milikku. Kenapa dokternya belum juga datang? Saya hanya bisa berdiri di sana. Saya tidak tahu bagaimana cara masuk. Saya berikan bantuan. Dokter. Apa yang saya bisa bantu? Bukankah pria berwajah putih itu pergi memanggil dokter? Mengapa kamu marah padaku? Sungguh buta melihatnya hari itu. Suatu hari, itu bukan karena kamu. Jadi bagaimana aku bisa menjanjikannya padamu? Ombak dan ombak telah menuju ke depan pintu rumahku. Tidak bisa hidup tanpamu. Berhentilah berdebat. Dua orang berdebat membuat kepalaku pusing. Pada akhirnya, apakah kalian berdua datang ke sini untuk menyelamatkan orang atau untuk berdebat? Kemarilah, dokter, ke sini. Selain itu, nafasnya sangat lemah. Saya harus mengulangi ini satu. Bu, meja tim bisa menyelamatkan boneka kan? Aku bisa menyelamatkanmu. Itu bagus. Alangkah baiknya jika Anda menyelamatkan hidup saya hari itu. Saya harus berusaha lebih keras, sehingga Anda tidak perlu menjalani hari-hari itu. Tidak perlu mengkhawatirkan dia lagi. Sarah, maukah kamu selalu bersamaku? Bu, apakah meja tim baik-baik saja? Kata dokternya bakal kesembuhan timnya, Bu. Ya, dia pasti akan mengatasinya. Tiulin, Tuan, bagaimana situasinya sekarang? Untuk sementara kondisi sudah stabil, kata dokter perlu verifikasi lebih lanjut. Maka mungkin tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Pangsit yang bawa pulang dari restoran untukmu. Paman sayang, 150. Apakah ayahmu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kali ini semua berkat latar. Ibu, mata ibu merah semua karena begadang semalaman. Pastinya ibu belum pernah diambil matanya. Kalian berdua harus istirahat sebentar. Astaga. Mengapa cuaca tiba-tiba berhenti dan menjadi sangat dingin? Saya keluar dari rumah sakit pada tengah malam, berdiri sampai mati rasa. Siapa yang tahu cara menghitung biaya reputasi keluargaku dihancurkan oleh mobil sudah lama sekali mengucapkan beberapa patah kata. Apakah saya tinggal bersamanya? Sesuatu yang salah. Mengapa dia meminta kami mengeluarkan uang dari kantong? Sederhananya, Biarawati Thuinga adalah yang tertua di keluarga mereka. Du Chuong adalah putranya. Orang yang mengkhawatirkan. Tapi dia benar-benar bingung. Saya juga tahu bagaimana situasi kami saat ini dan bahkan uangku hampir kehabisan makanan di rumahku. Saya dapat membayar setengah dari tagihan rumah sakit. Katakanlah aku sudah memberitahumu bahwa dia juga nenekmu. Jika kamu ingin memakan milikku, jangan menjadi merah jambu. Ambil sudut pandang moral itu, saya tidak mudah terjebak. Apakah itu untuk kudanya? Tentu saja. Ya, itu untuk kudanya. Saya sedang menyiapkan surat utang untuk Anda, nama dan penunjuk di sini. Hanya dengan begitu saya akan memberi Anda biayanya. Pemerasnya mengeluarkan saya lebih suka menandatangani kontrak untuk saya menandatangani kontrak Anda. Sekarang jual diri saya baru. Dalam adat hujan, ada pepatah yang mengatakan harus lebih membayar pundak untuk meminjamnya lain kali. Kamu juga mengetahuinya. Sekarang seluruh keluarga bergantung padanya. Ketiga lelaki tua itu baru saja berbaring. Ini terlalu besar. Sekarang kamu tahu. Lalu apa yang kamu lakukan sebelum hal itu terjadi? Saya Anda dapat tagihan rumah sakit, tetapi Anda tidak dapat memberi gaji dan cara cuma-cuma. Ini juga uang jika pengobatan. Anda merasa tidak nyaman, saya masih memiliki sisa tabungan. Tidak perlu. Anda benar-benar dermawan penyelamat hidup saya, seperti orang tua kandung saya. Mengapa kamu melakukan itu?
Kamu sungguh keterlaluan seperti ini. Anda bisa membantu. Tapi bagaimana dengan yang terjadi selanjutnya? Ini semua karena kalian memaksaku memberiku uang. Tiba-tiba, dia membawa gadis itu keluar. Jangan menakutinya. Jika ada apa-apa, bidik saja aku ke sini. Aku mohon padamu. Baiklah. Tenang, kamu tidak bisa terus memprovokasi dia. Pasti akan ada jalan. Dao Chuong, tenanglah sedikit dan lepaskan Tuan. Sebelum kita menjadi gemuk, kita masih bisa bersikap wajar. Jika Anda menyakitinya, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan uangnya. Aku harus menanggung hukuman Pat Lo juga. Dia berpikir sejenak. Jika dia bangun, apa yang akan dia pikirkan? Du Chuong, kamu gila. Lepaskan dia. Masih anak-anak. Jika kamu benar-benar membunuhnya, kita berdua kacau. Sudah lama sekali sejak saya menghabiskannya. Sekarang Bugia terbaring di tempat tidur, di dalam rumah sakit. Semua beras tua telah hilang. Aku tidak tega mengabaikan, masih mengukirnya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Singkirkan masalah ini di sekolah, termasuk siapa yang bisa lebih besar dari saya. Jika ada orang yang lebih besar dariku, pergilah. Berikan di sini, saudara. Itu adalah bom yang mudah meledak. Ikuti saya. Bu, bisakah ibu melepaskanku? Apa yang aku takutkan padamu? Ibu berkata, kapanpun kamu lapar, datang saja ke sini untuk mencari yang sedang kamu lakukan. Kata Dai, segera pulang menemui ibumu. Jangan takut, jangan takut. Ibu ada di sini. Saya jauh. Saya tidak boleh menggunakan ruang udara untuk tinggal di sini. Jika kamu pergi dan mengucapkan kata-kata ini kepada rekan-rekanmu, kamu tidak akan menerima begitu saja. Apa? Aku tidak akan membuatmu menangis lagi mulai sekarang. Jangan beritahu ayahmu. Oke. Apa yang kamu minta? Ayah. Guru saya mengajarkan saya bahwa siapapun yang melakukan kesalahan, mereka harus dihukum. Sebelumnya, saya kontradiktif. Guru selalu memaksa saya untuk membersihkannya. Dengan pemindaian kelas juga. Jadi ayah, bisakah ayah membantuku memindai? Bisakah saya memindai juga? Masih sangat bersih. Dao Chuong, aku tidak akan membahas masalah ini lagi. Tapi bukan berarti aku lebih suka memaafkanmu. Jika saya menunjukkan kepada Anda perilaku terlarang lagi, aku akan menyerahkanmu ke polisi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Gunung mudah diubah, alam sulit ditinggalkan. Saya harus menyimpan beberapa bukti. Jika tidak, lain kali Anda tidak akan dari mulut ke mulut tidak ada bukti. Silakan tulis sertifikat atau tulis saja untuk menghindari dia menyerah. Kenapa belum selesai? Kami sudah memintanya. Masih tidak akan membiarkan saya khawatir pergi. Anda tidak akan membiarkan saya sudah terobsesi dengan jika ini. Belum, yuk kita lihat si manusia besi sekarang. Mari kita lihat apakah mereka akan memaafkanmu. Saya percaya. Hari ini saya pikir saya telah melihat tipe pria bulu seperti Anda menolak menerimaku. Pria itu menerima saya. Saya turun tangan dan menjaganya. Orang-orang telah membantunya hingga saat ini, namun dia tetap tidak merasa menyesal. Sebelumnya, selalu aku yang menyalahkan gurumu. Wanita ini tidak melayani. Saya akan jika Anda terus mengalami masalah, saya sangat menyarankan Anda dapat membantu Anda tetap bekerja di koperasi dan mencari. Laki-laki dan anak-anak juga tidak berbeda. Mereka hanya menimbulkan masalah saat cuaca panas. Saya sudah menyiapkan surat utangnya. Batas waktu pelunasan ditetapkan 6 bulan. Tanda tangani nama Anda dan tunjuk di sini. Saya akan memberi Anda uang, tetapi Anda harus menandatangani Anda harus bekerja Anda dengan baik dan menjaga kesehatan. Sekarang saya akan pergi ke rumah sakit untuk membayar biaya saya membaik. Saya akan pergi bekerja untuk mencari pekerjaan. Bu, maukah Ibu datang menyelamatkanku mulai sekarang? Ibu ada di sini. Saya tidak perlu melakukan apapun. Tadi ini sangat membuatmu takut. Bukan. Untungnya aku memilikimu. Jika Anda bertemu orang lain, kemungkinan besar Anda akan berakhir bersama. Juga mari hari ini. Jika bukan karena kakimu yang menekan pintu, apalagi aku benar-benar tidak tahu harus jika saya menemui hal seperti ini lagi dan anak saya pasti akan melindungi dan anak ketakutan seperti ini lagi. Di masa depan, jika saya menemui hal seperti ini lagi, kami tidak akan pernah membiarkan melindungi Anda merasa takut seperti ini lagi. Paman Haklong, kamu harus selalu berada di sisiku dan ibu. Dengan begitu, tidak ada lagi yang berani menindas ibu dan anak pun. Aku akan selalu ada di sampingmu. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi di tempat hanya membuat orang merasa sedikit tidak nyaman.
Paman Fedong, kamu melihatnya sangat dalam, biarkan aku mengajarimu. Oke. Tiu Lam, apa yang terjadi? Belum membayar biaya penuhnya. Tidak, bekerja sebagai porter di koperasi dagang. Cucu, saya telah dipecat. Ia sengaja berbicara secara bijaksana kepada ketua kelompok koperasi. Saya yakin dia tidak mencoba bagaimana saya bisa dipecat. Apalagi, kepala yang tidak berguna saat bekerja, kulit kering. Orang sudah membawanya 3 kali tetapi hanya bagaimana dengan tempatnya. Sekarang saya kehilangan pekerjaan, saya masih harus membayar hari-hari rumah sakit berikutnya. Bagaimana saya akan hidup? Dao Chuong, beberapa waktu yang lalu Anda menulis sebuah komitmen yang menjanjikan begitu saya berbalik dengan baik. Apakah saya berubah dan formasi formal? Saya bisa membantu Plus sekali, tapi tidak ada yang bisa membantumu sepanjang hidupmu. Hanya saja, aku sangat lelah sehingga aku hanya beristirahat sejenak. Saya akan membantu Anda mencari pekerjaan berjanji sekarang bekerja Anda tidak berjalan dengan baik. Bolehkah mengatur sesuatu secara acak untuk Chuong? Atau apakah kita harus menunggu sampai seluruh keluarga di tempat Anda bergantung pada keterampilan dan kekuatan Anda? Jika dia mau belajar menjahit dan memasang kancing. Polisi pagi menyuruh saya aku hanya takut dia akan mengingatkanku lagi seperti ayahmu tahu kesalahannya. Mulai sekarang, ayahmu tidak akan lidah saya juga bisa bekerja. Tempatku mencakup 3 langkah. Gajinya dibayarkan sesuai berjuang dengan kehidupan. Jumlah itu cukup untukmu. Tapi aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Jika kamu masih malas, aku tidak akan membiarkan begitu saja yang kupinjamkan padamu tadi. Segera kau kembalikan. Lagi pula, setiap saat yang bertanggung jawab adalah telah berdosa terhadap saya seorang pria lajang dengan bahu lebar dan semoga kali ini dia benar-benar tahu cara dan berbisnis. Anda harus merawat bayi dan jangan biarkan istrimu harus berbuat dosa dengan orang lain demi kamu. Terima kasih kali ini saya pasti akan bekerja untuk pasangan dan tidak mengecewakan kebaikan Lin. Jangan kehilangan kepercayaan dari pelindung Agung. Berhati-hatilah dan lakukan pekerjaan Anda dengan baik. Begitu bibimu bangun, saya ingin keluar juga. Saya akan merasa lebih nyaman. Aku pasti akan mengagumi kedua orang tuaku. Tidak cocok untuk bumbu yang sulit seperti itu. Sekali lagi, saya ditangkap oleh Anda. Itu, bukan itu yang kamu pikirkan. Tidur saja. Aku hanya tidak terima kasih juga. Selain itu, kamu juga. Semua orang mengingat usaha saya sendiri. Ibu ada di jalan Dongteng. Seperti ini, kita bisa dianggap satu keluarga. Beristirahatlah dan minum air. Aku sibuk sepanjang pagi. Selama 2 hari terakhir, Dao Chuong telah bekerja cukup keras. Pada akhirnya kapasitas mental tidak terbuang percuma. Dia selalu diam-diam mengurus segalanya untuk dirinya sendiri. Apakah begitu cerita Dao Chuong atau cerita tokonya? Ini akan menjadi masalah besar. Kamrat Paman Lau Lam, Kamrat Lam Didong, kawan-kawan membuat seragam ini. Ada banyak masalah. Kawan-kawan, lihatlah di mana. Sudah kubilang jangan melakukan pekerjaan ini dengan santai. Chuong, apakah kamu tidak menganggap serius pekerjaanmu? Bukan hanya saya di pintu masuk. Saya melakukan apa yang Anda lakukan. Saya selalu memilih bahan-bahan berkualitas baik dan tidak mencampurkan produk berkualitas dengannya. Kumpulan seragam ini sama sekali bukan buatan kami. Setiap jahitan kami memiliki 12 jahitan dan jahitannya sangat halus. Set ini jelas palsu. Atau mungkin ada yang sengaja mencoba berpura-pura menjadi kita. Tentunya seseorang dengan sengaja mencoba menimbulkan masalah. Anda harus segera menemukan sumber masalahnya. Anda tidak boleh kehilangan kredibilitas Anda. Pasti ada seseorang yang sengaja mencoba menyakiti kita. Tolong beri anjing itu 1 hari lagi. Akan memeriksa ulang seluruh seragam ini. Setiap set memenuhi standar. Saya akan memeriksanya dengan Anda. Dan pintu belakang rumahnya hilang semua. Saya akan meminta tetangga untuk melihat apakah ada orang mencurigakan yang lewat di sini. Semua orang harus menangani ini dengan cepat. Jangan lewatkan pekerjaan. Ya jelas. Ketemu, itu penjahit yang sudah dijual koperasi. Limbah, karena kami tahu akan mendapat pesanan dari koperasi. Kami salahkan bisnis Anda dengan membeli dan meniru teknologi untuk menghancurkan bisnis sekarang kami. Orang tersebut telah ditangkap oleh masyarakat komuna. Itu bagus. Akhirnya semuanya jelas. Aku lelah sepanjang pagi, makanlah sesuatu dan khawatir tentang menabur. Melihatnya tersenyum, melihat kehangatan dan keharmonisan saya merasa semua upaya tidak sia-sia. Saya pikir ini saatnya untuk menyampaikan belasungkawa saya kepadanya. Setiap hari bersamanya sangat damai. Mungkin aku harus mencoba menerima kehangatan ini.
Hahaha. Lam Fedong, hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan. Adakah yang ingin Anda sampaikan kepada Tiulin? Tiulin, sejak Anda membuka toko penjahit Anda, saya selalu ingin melindungi Anda, melindungi kami, melindungi keluarga kami. Saya telah berjuang keras selama 4 tahun terakhir. Saya tidak punya bakat hebat, tapi saya berjanji akan memperlakukan Anda sangat baik bagi kami. Sama sekali tidak berbasa-basi untuk menikah dengan Anda. Bu, nikahi dia, nikahi dia. Oh, hahaha. Apa yang kamu khawatirkan? Tiulin sekarang adalah istriku di sisi yang memilih kehidupan. Tapi kenapa tutup kepala ini sulit sekali didapat? Mesir. Tuh, kenapa kakakku begitu tidak bahagia, Bu? Apakah kamu tidak lagi mencintaiku di masa depan? Kan? Bodoh? Kenapa ibuku tidak bisa mencintaiku? Kamu adalah harta ibuku. Saya mendengar tetangga Nyonya Fuong berkata, setelah ibu menjadi tampan dan tampan, dia tidak akan saya hanya akan menyimpan semua hal baik untuk pacar saya. Maka kamu tidak akan membutuhkanku lagi. Haoada, dia mengkhawatirkan hal ini nanti. Dia tidak tahu seberapa dalam ideologinya dalam menghormati laki-laki dan meremehkan perempuan. Hai teman-teman, ingat apa yang saya katakan baik-baik. Entah itu laki-laki atau perempuan, seorang ibu tetap mencintai mereka. Katakan padaku lebih dari segalanya bahwa kami perempuan tidak lebih buruk dari laki-laki. Kamu adalah anak pertama ibuku, adalah orang yang harus dilindungi oleh seorang ibu meskipun ia menyerahkan nyawanya selalu terjadi seumur hidupnya. Tersenyumlah, kamu sedang hamil, jangan begadang. Kami dapat memenuhi pesanan ini dengan cepat. Agak gila pulang dan istirahat, aku tidak jauh. Pria lajang ini bertekad. Tunggu hingga pesanan ini selesai. Saya akan sangat meminta Anda untuk pergi ke rumah sakit dan membantu saya. Nasib buruk telah selesai. Kalau begitu ayo pulang dan istirahat. Ya. Hati-hati, pelan-pelan saja. Ada apa? Aku mengalahkanmu sampai mati. Anda bisa menanggungnya. Anggota keluarga menjadi kondisi Dr. Yen saat ini wanita itu kehilangan banyak pada hanya satu orang yang bisa diselamatkan. Orang dewasa harus menyelamatkan orang dewasa. Apa arti hidupmu lagi? Kalau masih hilang, kita masih bisa cari jalan lain. Kalau tidak, kalau dia keluarga akan hancur. Kami akan mencoba yang terbaik. Tiulong, apa yang kamu lakukan? Sudah, saya sangat marah. Kata-kata terakhirnya tidak bisa dipelihara. Akan sangat sulit bagi Anda untuk hamil kembali. Anakku, ibumu belum pernah melihat wajahmu. Itu semua gara-gara ibu. Kalau bukan karena ibu yang berusaha begadang semalaman, jadi mengapa semuanya menjadi seperti ini? Tiulong, jangan menangis lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kami masih muda, bersamanya kami masih keluarga terpilih, utuh. Ingat, saya bukan hanya putri Anda, tetapi juga putri Anda. Saudaraku, kami akan menjaganya bersama mulai sekarang dan hidup bahagia bersama. Penjaga musim dingin sangat bagus. Dia sangat menyayangi ibu dan anak-anaknya, dan kelak dia akan menjadi ayahku. Tuan. Ayah.
Tuan, menipu. Ayah memperlakukanmu dan ibu dengan sangat baik. Mulai sekarang, aku akan menjadi ayahmu. Giờ gọi bố là chú nữa đâu. Ơi, con gái ngoan của bố. Kiếp này có em, có Tú Anh, Lâm Vệ Đông anh mãn nguyện lắm rồi. Tú Anh ra ngoài trải nghiệm cũng tốt. Dunia luar itu besar, anak Anda akan belajar banyak hal. Jangan khawatir dengan rumah. Ibu dan ayah akan berada di jantung bengkel dengan sangat baik. Haruskah aku pulang bersamamu? Bu, aku tidak ingin meninggalkanmu dan ayah. Ini, keluargaku selalu di sini. Ingat, sejauh apapun Anda melangkah, Anda tetap harus melakukan sesuatu. Jangan biarkan siapapun memaksamu. Ingatlah untuk menjaga dirimu di luar sana. Jika Anda menghabiskan uang, telepon saja ke rumah. Aku akan sangat merindukan ibuku. Ada yang sangat besar. Saatnya untuk terbang, Tuan telah mengambil langkah pertama dalam hidupnya. Sangat berbeda dari yang sebelumnya. Tidak ada miliaran dolar. Jadi Tiunin, berikan anjing asingku Tiunin, apakah dia akan tetap datang ke dunia ini? Perlengkapan sejarah, Mas Moon, telah jatuh dari jalur aslinya. Ibu dan ayah, aku di rumah. Ya Tuhan, putriku tersayang akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu sampai aku ingin mati. Senang bisa kembali. Ibu merebus iga bayi, yang paling kudengar kamu baru saja punya pacar. Hei ayah, kenapa ayah menceritakan segalanya pada ibu? Ayah kami berjanji bahwa ini akan menjadi rahasia. Ayahmu menyembunyikan sesuatu dari ibumu. Yang naik adalah Akid, orang asing ras sangat tampan. Tapi, dibandingkan ketiganya, pastinya masih sedikit lebih buruk. Meskipun dia sudah setua ini, dia masih tidak berbicara serius sama sekali. Saya mengatakan yang sebenarnya. Bukan Akid. Itu bukan Tiu Bakfan. Jika Tuan menikah dengannya, tidak akan ada Tiu. Maka aku tidak akan pernah bisa datang ke dunia ini lagi. Tiu Luong. Bagaimana Anda bisa melihat, sejak putri saya kembali hingga sekarang, menurut saya merasa seperti jiwa yang tersesat. Mengapa Anda tampak sangat tidak puas? Tidak, masa lalu tidak bisa diceritakan, dan dia tidak akan percaya jika menceritakannya. Tiunin, tapi apakah kita benar-benar harus melihat anak laki-laki sebelah? Kamu masuk ke kamar dulu, aku ingin duduk di sini lebih lama. Oke, jadi jangan terlalu banyak bangun. Tiu Bakfan, kamu sangat tidak bertanggung jawab di kehidupan masa lalumu. Menghancurkan seluruh hidup kita. Namun kini, dialah satu-satunya harapan bagi Tiunin untuk datang ke dunia. Bengkel mobil di pinggiran kota. Haruskah aku pergi mencarinya? Bu, ada apa denganmu hari ini? Mekanik mobil itu melihatnya dan menganggapnya tidak dapat dipercaya. Ibuku sengaja membawaku ke tempat dia memperbaiki mobil. Lalu apa? Dia tidak sengaja berbicara kepadaku dengan nada lebar seperti itu. Di mana kesalahanmu? 10 dari kami melakukan bisnis dengan jujur Anda dan sangat menyalahkan orang seperti itu. Saya sangat mencintainya. Jika kamu ingin aku berkencan dengannya, jangan katakan padaku, di mana? Tiulu, ini sangat aneh bagimu. Sejak pertama kali aku mengetahui tentang Akid kecil, aku merasa seperti jiwa yang tersesat. Hari ini aku bahkan mengantar Hyungku ke bengkel mobil. Pada akhirnya, apa yang kamu sembunyikan? Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tidak lembut dan ingin menyembunyikannya. Namun jika Anda tidak melakukannya, Tiulin tidak akan pernah lahir. Jika kamu tidak berada di sisiku, anak itu tidak akan ada lagi. Tiulam, aku percaya padamu. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tetap percaya padamu. Tiulin, bagaimanapun siapa Tiunin yang Anda sebutkan?
Mengapa? Jika Tuan tidak ada di sana untuk melindungi Tiu, maka saya tidak ada sebagai seorang wanita. Fedong, kamu bukan anak zaman ini. Nama saya Tiu Enuni, putri Du Tuan. Datang dari masa depan beberapa dekade kemudian. Di kehidupan sebelumnya, ibunya menikah dengan Tiu Tianfan. Dia adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Demam penitipan anak dan perjudian menyebabkan sang ibu menanggung banyak kesulitan sepanjang hidupnya. Kemudian ketika saya besar nanti, ibu saya meninggal karena kecelakaan mobil. Aku memeluk ibuku, menangis hingga pingsan, hingga aku membuka mata. Menjadi beruang Tiu Lam dan baru saja pindah. Ketika saya datang ke era ini, saya hanya ingin mengubah nasib ibu saya. Tapi aku takut. Saya khawatir jika saya tidak menghabiskan ratusan ribu, saya tidak akan ada. Saya khawatir saya tidak pernah ada di dunia ini. Tidak heran. Saya terus melakukan hal-hal yang tidak biasa seperti itu. Lindungi pahlawan heroik dengan sepenuh hati dan buka rumah perbaikan. Mereka bahkan menemukan segala cara untuk membantunya mencapai target. Tiu Lam, aku memahami ketakutanmu. Tapi jangan lupa bertemu denganku. Dia adalah manusia yang terbuat dari daging dan darah. Dia bukan alat bagiku untuk melaksanakan tanggung jawabku. Dia juga punya pemikirannya sendiri. Ada seseorang yang aku suka. Gulungan gandanya harus menjadi tuannya sendiri. Memiliki. Aku akan menemui putriku lagi, tapi sebuah alat. Di masa lalu, saya mempertaruhkan hidup saya untuk lepas dari belenggu takdir. Aku ingin memaksamu untuk berkumpul lagi. Masuk ke internet yang Anda ajarkan sendiri kepada saya benar-benar terlalu membingungkan. Teman-teman, ibuku menelepon Asia hari ini dan memberitahuku. Sebelumnya, itu karena ibuku yang tidak baik, keras kepala. Selalu ingin menggunakan pikiran Anda untuk mengendalikan kehidupan anak Anda. Ketika ibu saya masih muda, dia selalu ingin keluar dari kemiskinan dengan cara ideologinya menghargai laki-laki dibandingkan perempuan, hanya ingin menjalani hidup sesuai keinginan. Namun, bagi saya, ibu saya hampir menjadi tipe orang yang pernah saya benci, paling dibenci. Sayang, menikah bukanlah sebuah kewajiban. Juga bukan tentang menyelesaikan tugas seseorang, tapi tentang sukarela dari dua orang yang saling mencintai. Ibu selalu mendukung setiap pilihan yang aku ambil. Selama kamu bahagia, Đồng chí Lý Duy Đông. Tình hình của vợ đồng chí không được tốt lắm. Cô ấy là do lao lực lâu ngày mà thành bệnh, thường xuyên thức đêm trong thời gian dài, làm việc quá sức, dẫn đến gan bị tổn thương nghiêm trọng. Kết quả chẩn đoán là ung thư gan giai đoạn cuối. Bác sĩ, có phải các anh nhầm lẫn gì rồi không? Dia hanya sedikit lelah. Bagaimana dia bisa menderita kanker stadium akhir? Kami memeriksa dan memeriksa ulang berkali-kali. Hasilnya tidak mungkin salah. Situasi saat ini sama sekali tidak positif. Keluarga harus siap secara mental. Hei Tom, aku baik-baik saja, anak kecil. Kenapa kamu begitu bodoh? Jika kamu tidak sehat, kenapa kamu tidak memberitahuku? Mari kita mulai. Rencana ini adalah keinginanku. Dari seorang janda yang dihina dan diintimidasi, hingga pabrik tersebut menjadi korporasi. Saya melindungi Tuan. Itu juga terasa seperti kehidupan nyata menurut istilah saya sendiri. Dalam hidup ini, saya pernah mengalami penderitaan. Digunakan untuk menahan rasa sakit. Terima kasih Hong Han, karena mengizinkanku bersamamu dan Tuan dari barat, mengubah takdir. Saya benar-benar puas. Kalau begitu, aku ingin. Mati. Apakah saya akan kembali lagi? Jangan menggelengkan kepalamu. Angin menggelengkan kepalanya dan pergi.
Waktu. Belakangan, saya menyadari bahwa saya tidak ingat kapan saya pergi. Selamat tinggal, kami periksa lagi. Hasilnya tidak mungkin salah. Situasi saat ini sungguh tidak positif. Keluarga harus mempersiapkan mentalnya terlebih dahulu. Mungkinkah ini akibat keinginanku untuk menjadi orang suci dan mengubah takdirku? Ibu telah menanggung pahitnya membesarkan anak selama 25 tahun.